Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow, wow, wow. Meskipun warna hijau tapi masih berasa bearish ya. Tapi ini alhamdulillah Bitcoinnya ke 19.000 lagi. Meskipun kemarin ke 18 ribuan dan beberapa altcoin itu merah banget hari ini. Sepertinya ini alhamdulillah, apalagi Luna Classic sepertinya pemompanya agak lumayan di atas 14% nih. Nah, untuk persyaratan giveaway-nya kalian bisa cek langsung di grup Telegram Arjana Crypto karena di sini masih banyak banget nih hadiah yang bisa kalian dapatkan dari kami. Selain itu juga kalian bisa follow langsung Twitter resmi dari Arjana Crypto biar nggak ketinggalan nih tentang informasi terbaru dan terupdate-nya. Oke, seperti biasanya saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate. Nah, ini dari Terraform Labs dan dari Terra Luna Classic ya. Ada dari Sidocon dan Terra Luna Classic. Ternyata ada beberapa informasi yang sepertinya membuat bahagia holder dari Terra Luna Classic ya. Di sini ada tweet yang menarik ya. Kami telah memperbarui Luna Classic melalui pembakaran dashboard di sini. Ini menampilkan grafik yang menunjukkan perkembangan proses burn, simulator pembakaran dan banyak lagi. Di sini melalui websitenya terrarity.io/ini ada analytics. Kalau kita lihat di sini ada tampilan nih. Kalau kita diklik ada tampilan tentang pembakaran yang telah dilakukan oleh Luna Classic melalui dashboardnya di sini. Bahkan di sini mereka siap untuk melakukan pemotongan pajak sebesar 1,2%. Ini kalau kita lihat di sini mereka telah melakukan pembakaran ini sebanyak 4,1 miliar lebih ya di sini ya. Dengan menaikkan supply-nya di atas 6,8 triliun ya kurang lebih ya. Dengan tarif aktualnya kalau kita lihat di sini ada sebanyak 30.096.330 Luna Classic itu yang telah dilakukan pembakaran selama per hari atau selama 24 jam. Nih, kalau prediksi ketika mereka melakukan pembakaran nih, kalau misalkan hari ini saja mereka telah melakukan pembakaran sebanyak 9 miliar lebih. Kemudian kalau dikembangkan di 1 tahun, ini mereka bisa melakukan pembakaran sebanyak ini berapa ini ya? 17 miliaran jika tarif aktualnya sebanyak 30 juta ya per harinya. Tapi misalkan ditambah, misalkan ada banyak pembakaran dengan jumlah, misalkan satu harinya sekitar 500 miliar, 300 miliar, berarti kan semakin meningkat lagi dengan mengulangi supply dari si Luna Classic-nya tersebut. Karena untuk chart pembakaran Luna Classic itu per harinya itu meningkat ya. Kalau kita lihat di sini dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus bahkan sampai dengan hari ini itu pembakaran mereka selalu meningkat. Bahkan hari ini itu di atas 4.100.000-an yang telah lakukan dari chart bagan dari Luna Classic tersebut. Ini kalau misalnya cek juga atau pantau juga tentang pembakaran dari Terra Luna Classic melalui website dari terrarity.io ini. Nah, ada yang menarik juga nih, sentimen investor jangka panjang itu positif karena lebih dari 30 miliar token dari Terra Luna Classic itu dilakukan staking dalam beberapa hari terakhir nih. Dalam tweetnya Luna Staking di sini, staking bot resmi yang melacak dan memperbarui data staking dari Terra Classic setiap 10 menit itu mengungkapkan bahwa lebih dari 566 miliar Luna Classic itu telah dilakukan staking dan ini mewakili sebanyak 9,6% lebih dari total pasokan 6,9 triliun. Wow, ternyata semakin meningkat lagi nih untuk stakingnya nih. Dan ini menunjukkan bahwa tambahan 32 miliar Luna Classic juga telah dilakukan staking dalam beberapa hari terakhir. Bahkan laporan terbaru mereka dalam 10 September kemarin, karena di awal September ini lagi kencang banget ya buat si Terra Luna Classic, pemompanya di atas 8 rupiah. Mereka telah melakukan stakingnya di atas 534 miliar Terra Luna Classic. Jadi semakin banyak untuk melakukan staking nih dari Terra Luna Classic. Mungkin ini dampak ketika mereka melakukan pembayaran pajak 1,2% yang mana didukung oleh beberapa exchange kripto top dunia seperti Binance, KuCoin dan lain sebagainya. Kemudian ada tweet terakhir juga yang kemarin itu bahwa menyatakan bahwa Luna Classic itu tidak ada hubungannya lagi dengan si Duocoin. Katanya Luna Classic itu benar-benar untuk komunitas. Dan informasi tentang Duocoin nih ya, wow, Korea Selatan telah meminta Interpol untuk mengeluarkan pemberitahuan peringatan Red Notice atau di sini yang biasa dikatakan sebagai buronan lah ya. Yang mana ini dilakukan oleh salah satu pendiri Terraform Lab akibat keruntuhan yang terjadi pada bulan Mei tahun 2022 ini.
Menurut berita ini ya, ada jaksa Korea Selatan telah meminta pembatalan paspor Korea Selatan dari si Do Kwon ini karena dia dalam pelarian dan tidak kooperatif, dia bilang di sini ya. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa pengacara Kwon itu mengatakan pada jaksa bahwa dia tidak akan segera menanggapi panggilan tersebut. Nah, jadi intinya mengabaikan lah ya. Nah, makanya dari sini Korea Selatan saatnya mengeluarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 14 September kemarin dan Kwon juga telah menutup kantor Terraform Labs di Korea Selatan pada bulan April dan pindah ke Singapura. Berarti gambaran sebelum keruntuhan pada bulan April sepertinya sudah tahu banget sih Dokon ya. Karena sebelum terjadi keruntuhan di bulan Mei, itu bulan Aprilnya mereka telah menutup kantor Terraform Lab di Korea dan pindah ke negara Singapura. Kemudian, menurut laporan dari polisi Singapura juga mengungkapkan bahwa Kwon itu tidak lagi berada di negara itu katanya sejak tanggal 17 September. Nah, kemana dong ya? Kemudian, pemerintah Korea Selatan pun telah melakukan bantuan Interpol dengan memerintahkan beberapa penyerahan penangkapan dan tindakan hukum serupa karena di sini ada pemberitahuan itu akan menempatkan Kwon pada daftar orang yang paling dicari dari 195 negara. Wah, sepertinya perlahan-lahan ini semakin terungkap ya siapa aktor di balik keruntuhan dari Terra Classic tersebut meskipun awal keruntuhan tersebut itu nggak percaya ini bakal seperti itu. Bayangkan dia tuh 10 besar koin yang masuk dengan kapitalisasi pasar di koin market, kayak bayangkan 10 besar aja bisa mengalami keruntuhan yang sangat luar biasa melalui the stable coin mereka dan dari koin Terra Luna yang saat ini dari proposal sebelumnya atas keruntuhan tersebut mereka melakukan pembakaran untuk minimal ya mengembalikan aset dari Luna Classic karena di sini mereka telah melakukan pembagian dari Terra Luna 2.0 atau yang saat ini Terra Luna, kemudian yang lama itu dijadikan dari Terra Luna Classic tapi katanya Terra Luna Classic itu tidak ada hubungan sama sekali dengan si Do Kwon karena katanya memang benar-benar untuk komunitas mereka. Yes, semoga permasalahan ini segera usai dan semoga yang sangkut cepat kejemput. Amin. Yes, mungkin itu yang dapat sampaikan dari kalian semua. Ingat ya, semua yang disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena dari keuangan adalah diri kalian sendiri. Selalu gunakan uang yang aman dan santai. Jadi apabila mereka dalam keadaan biroris, bullish dan bagaimanapun kalian tuh tetap tenang dan santuy. Terima kasih.